Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa kembali dengan video pembelajaran matematik. Kali ini kita masih membahas kesebangunan segitiga. Hanya segitiganya adalah segitiga siku-siku. Dan kita juga nanti akan membahas soal-soal esensial atau soal-soal penting yang sering keluar di dalam ulangan ataupun ulangan umum. Anak-anak sekalian, kita lihat segitiga ABC siku-siku di B. Dari titik B dibuat garis tinggi ke sisi miring, tegak lurus ya, karena garis tinggi. Sebut saja titik potong dengan sisi AC adalah titik D. Lalu karena segitiga ABC adalah siku-siku, apabila sudut AX dan sudut C adalah Y, maka X tambah Y adalah 90 derajat. Lalu perhatikan juga segitiga ADB yang siku-siku di D, sehingga sudut B yang sebelah kiri adalah Y dan yang sebelah kanan adalah X. Nah, sehingga ketiga segitiga ini adalah kongruen. Segitiga ADB, sebangun ya, segitiga ADB sebangun dengan segitiga ABC dengan alasan sudut-sudut. Nah, perhatikan penyebutan atau urutan dari titik-titik ini disesuaikan supaya kita membandingkan sisi-sisinya mudah, tidak perlu melihat gambar. Nah, sekarang kita lihat sisi AD, urutannya huruf pertama, huruf kedua akan sesuai dengan AB ya, pada segitiga kedua, huruf pertama huruf kedua juga sama dengan sisi AB ya, pada segitiga pertama, segitiga kedua juga huruf pertama dan huruf ketiga, berarti dengan AC ya, AC, lihat ya. Kemudian setelah itu kita kalikan silang. Jadi kita hanya melihat menulis dua pasang, kita kalikan silang. AB kali AB, AB kuadrat sama dengan AD kali AC. Dapat juga ditulis menjadi AB kan sama dengan BA ya. Berarti BA kuadrat sama dengan AD kali AC. Kenapa Bapak balik AB jadi BA? Nanti akan kita lihat untuk mempermudah rumusan nanti ya. Kemudian anak sekalian, pasangan yang lain kita lihat juga ada segitiga ABD. Perhatikan juga urutannya sebangun dengan ABD kan XY, AB-nya XY, berarti sebangun dengan segitiga yang sebelah kanan BCD, BC juga XY, alasannya sudut-sudut. Nah, sehingga kalau kita bandingkan seperti tadi, kita bandingkan misalkan AD itu huruf pertama dan ketiga, berarti di segitiga kedua juga huruf pertama dan ketiga. BD berarti ya, per BD sama dengan BD di segitiga pertama huruf kedua ketiga, berarti BD per di segitiga kedua huruf kedua ketiga juga, berarti CD ya, CD. Nah, kemudian seperti tadi kita kalikan silang ya, BD kali BD berarti BD kuadrat sama dengan AD kali AC. Dapat juga ditulis BD kuadrat ya, BD kuadrat sama dengan DA kali DC. Nah, ini pun nanti ada alasannya kenapa ditulis. Nah, anak-anak sekalian, dengan cara yang sama ada pasangan ketiga dari segitiga yang sebangun ini, yaitu segitiga BCD sebangun
dengan segitiga apa coba yang belum ABC, tapi ABC ditulisnya menjadi ACB karena disulit sulitnya. Maka ini pun berlaku apa nih, BC kuadrat akan sama dengan CD kali CA. Nah sekarang anak-anak sekalian perhatikan kenapa tadi diubah. BA dari siku-siku BA berarti BA kuadrat sama dengan AD kali AC. ADAC itu adalah ruas garis yang ada di sisi miring, ADAC. Kemudian BD kuadrat dari B ke D, BD kuadrat pun perkaliannya sama dengan DA kali DC, ruas garis yang ada di sisi miring dari D ya, DA DC. Nah maka untuk yang ketiga pun BC kuadrat C berarti CD kali CA. Nah itu alasannya ya kenapa tadi Bapak mengubah urutan ruas garisnya, urutan huruf ya yang menamakan ruas garis. Nah untuk lebih memahami, nah ini Bapak punya segitiga PQR, siku-siku di R, berarti nanti tarik dari R dari siku-siku. Nah akan berlaku berarti yang pertama dari R, RP. Nah, RP dikuadratkan atau RP kuadrat itu sama dengan PS kali PQ, ya kan? PS PQ. Ya, betul. Kemudian yang kedua RS. Nah, RS kuadrat dari S berarti sama dengan SP kali SQ atau SQ kali SP, sama saja ya. Jelas juga ya, terlihat ya. Terakhir misalnya RQ. Kalau RQ dikuadratkan berarti dari Q, berarti sekarang nariknya QS kali QP. Jadi semuanya pada perkalian ruas garis pada sisi miring. Baik, kita gunakan rumusan ini untuk membahas contoh ini. Ada segitiga KLM, siku-siku di K, sehingga nanti rumusannya ada ya. MN 9, MN 16, MN 9, LN 16 ya. Coba kita lihat KM kuadrat, MK jadi KM ya. KM kuadrat berarti MN kali ML. Berarti KM kuadrat sama dengan MN-nya 9, kemudian ML-nya 25. Berarti KM kuadrat, KM sama dengan akar dari 9 kali 25. 9 kali 25 dihitung dulu juga boleh, tapi lebih gampang ini ya, karena akar 9-nya adalah 3 kan ya, akar 25-nya 5, berarti KM 15 cm. Nah, bagian B, NK kita tulis KN ya. KN kuadrat sama dengan NM kali NL ya, berarti sama dengan NM-nya berapa nih? NM-nya 9, NL-nya 16, NL-nya 16. Berarti akar dari 9 kali 16, akar 9-nya adalah 3 ya, akar 9-nya 3, akar 16-nya 4, berarti 12 cm. Terakhir ya, bagian C kita mencari LK atau KL ya. Nah kita langsung supaya singkat langsung diakarkan aja ya. KL sama dengan akar dari panjang mana nih? KL berarti LN kali LM. Nah, berarti
LN-nya adalah 16 ya. LN-nya adalah 16, LM-nya 25, berarti sama dengan akar 16 adalah 4 ya, akar 5 adalah 5, berarti panjang KL adalah 20 cm. Ya, selesai kita bahas soal pada kesebangunan segitiga siku-siku. Dan kali ini Bapak akan membahas contoh-contoh soal esensial atau soal penting ya, yang sering ada dalam ulangan atau ujian. Nah, kita lihat yang pertama, Bapak kasih 2 contoh soal ya. Yang pertama, ada segitiga ABC dan ada segitiga BDE. Ada sudut yang diketahui sama, ada ruas garis yang diketahui sama. Nah, di sini kita lihat segitiga BDE. BDE, B-nya kan berimpit, D-nya bertanda titik atau bertanda bulatan. Berarti BDE itu akan sebangun dengan segitiga B kali berimpit ya. Berarti B yang berimpit urutannya, kemudian yang bertanda bulat adalah C. Bertanda bulat adalah C. Berarti B C A ya, B C A. Nah, dari sini kita bisa membandingkan sesuai dengan urutan huruf ya, berarti BD per BC ya, huruf pertama kedua kan ya, BD per BC itu akan sama dengan BE itu huruf pertama dan ketiga ya, per BA di segitiga BCA huruf pertama dan ketiga ya. Kemudian bisa juga kita bandingkan DE itu di huruf kedua dan ketiga ya, per huruf kedua ketiga ya, per CA ya, CA. Karena DE dan CA tidak diketahui dua-duanya, maka kita ambil pasangan 1 dan 2. Berarti BD per BC sama dengan pasangan keduanya BE per BA. Nah, kita masukkan BD-nya adalah 12, BC-nya tidak tahu, tapi 8 tambah CE ya, BC itu 8 tambah CE, BE-nya 8, BA-nya 12 tambah 4 16. Nah, kita kalikan silang ya. Kita kalikan silang berarti 8 dikalikan 8 tambah CE. 8 ke 8 64, 8 kali CA 8 CE. Kemudian 12 kali 16 hasilnya adalah 192. Maka selesaikan ini 8 CE sama dengan 192, pindah ke kiri 64-nya, hitung langsung 128. Berarti CE 128 dibagi 8 sama dengan 16 cm. Oke ya. Kemudian contoh kedua. Ini ada trapesium ya, yang dipotong oleh garis tetap sejajar ya. Kita selesaikan, tarik garis dari R ke A sehingga ada panjang ruas garis bisa kita tentukan ya. Nah, di sini ada segitiga RBN sebangun dengan segitiga RAQ ya, yang bersesuaian RBN RAQ. Sehingga
kita bisa membandingkan RB per RA sama dengan BN per aki. Ya. Kemudian masukkan RB-nya adalah 4, RA-nya adalah 4 tambah 2, 6, sama dengan BN-nya belum tahu, per akinya adalah 6. Kalikan silang, BN sama dengan 4 kali 6 ya. Kalau dikali silang berarti itu 4 kali 6 ya. Oke. Per 6 yang di bawah, 6 yang satunya, berarti 4 kali 6 per 6, 6 bagi 6 kan 1, sehingga BN-nya adalah 4 cm. Nah, kamu lihat gambar ya, 4 ya, jadi BN-nya 4, jadi MN sama dengan 8 tambah 4, 3 tambah 4 adalah 7 cm. Gimana nih kalau kita selesaikan dengan cara super kilat ya, dengan cara smart? Panjang MN bisa dihitung dengan jurus kupu-kupu ya. Perkalian disilang tuh yang tuh 4 kali 9, satu lagi 2 kali 3 ya di gambar pertama ya, sama dengan per panjang dari P sampai apa tuh S ya, sampai S, 4 tambah 2 berarti per 4 tambah 2. Nah, kita hitung 4 kali 9 adalah 36, tambah 6 dibagi 4 tambah 2. Kita hitung 42 ya per 6 adalah berapa? 42 per 6 adalah 7, berarti 7 cm. Sama ya dengan cara yang pertama kali. Baik anak-anak, selesai sudah kita menyelesaikan bab kesebangunan dan kekumpulan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.